Selamat sore anak-anak ibu semuanya. Ya, materi hari ini kita tentang cara memblok ya nak. Tentang cara memblok, ini dia materinya. Tentang mengedit naskah, yaitu memblok pada teks menggunakan keyboard ya. Tempatkan kursor pada awal kata atau kalimat yang akan diblok, tekan tombol shift sambil menekan tanda panah ke awal ataupun ke awal kata atau kalimat, atau bisa juga dengan menggunakan mouse. Nah, ini contoh ya, saya contohkan dulu. Misalkan ini saya menggunakan keyboard ya. Sini saya menggunakan keyboard. Pertama tempatkan dulu tadi ke awal, misalnya dari sini ya. Lalu diblok dengan tombol shift ya, dengan tombol shift. Coba di sini mudah-mudahan nampak ya tombol shiftnya. Ini tombol shift, ditekan, lalu tekan tombol tanda panah. Nah, ini tanda panah ada atas, bawah, kiri, kanan ya. Ini sekarang saya mengarah ke kanan, jadi saya tekan tombol ini ke kanan, di satu-satu huruf ya, per huruf. Nah, tergantung letak kursor kemana ya. Ini sekarang saya akan mau ke arah kanan, maka ke kanan. Kalau misalkan dari sini ya, saya mau mengarah kemari ke kiri, berarti shift, kemudian tanda panah ke kiri. Ini tanda panah ke kiri, shift, tanda panah ke kiri. Ini satu-satu huruf ya. Jadi shift dengan tanda panah kiri atau kanan itu untuk memblok ya satu-satu karakter ya, ke arah kiri ataupun kanan. Shift tanda panah kiri atau kanan ya. Lalu kalau mau perkata, contohnya di sini, lalu saya tekan ini ya, shift control tanda panah ke kanan. Nah, lihat hasilnya. Ini yang saya blok per kata ya, tadi arahnya ke kanan, per kata. Nah, kemudian kalau dari sini, nah sekarang ini mau mengarah ke kanan, ke kiri, mau per kata, shift control, lalu tanda panah ke kiri ya, ke kiri. Nih, satu-satu kata ke kiri ya. Ini per kata pakai shift control tadi ya, shift control, lalu tanda panah kiri ataupun kanan. Nah, sekarang kalau mau per baris ya, kalau pakai keyboard, shift tanda panah atas atau bawah. Sekarang saya tekan tanda panah atas ya, ini per baris. Kalau ini saya pakai tanda panah ke bawah, shift tanda panah bawah ya, pakai shift dia, shift tanda panah bawah. Nih, itu memblok per baris. Nah, kemudian kalau dari arah sini ya, shift tanda panah ke atas, sama itu ya fungsinya ya, memblok satu per baris ya, satu baris ya, pakai shift dengan tanda panah ke atas. Jadi atas bawah itu shift tanda panah atas bawah, memblok per baris ke arah atas ataupun bawah. Nah, sekarang kalau perkata tadi shift control tanda panah kiri atau kanan tadi ya, shift control tanda panah kanan ataupun kiri ya, itu per kata. Nah, kalau mau per paragraf juga bisa ya. Saya pindahkan dulu ke halaman terakhir saya, kontrol backdown ya, saya pindahkan dulu ke yang terakhir, kontrol N, ke backdown, kontrol N. Nah, ini ada paragraf ya.
Kemudian saya mau coba memblok satu paragraf ke arah bawah. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nah, ya. Shift, saya ulangi lagi. Ya, saya pindahkan kemari di awal. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Ya. Shift, Ctrl, lalu tanda panah ke bawah. Ini untuk memblok per paragraf ya. Kalau ada posisinya di sini mau ke arah ke atas, Ctrl Shift tanda panah ke atas. Nah, itu tadi cara memblok dengan keyboard. Sekarang memblok tadi per paragraf di atas bawah, Shift Ctrl tanda panah atas bawah. Sekarang saya mau ke halaman yang tadi, yang ada materi tadi, itu pakai Ctrl G ya. Saya mau pindah ke halaman 9 tadi, ada di halaman 9, Ctrl G ya. Atau dari sini bisa dari menu Home ya, kemudian Find, Go to. Nah, ini mau pergi ke halaman tertentu, misalnya halaman 9. Saya mau ke materi saya tadi, itu ini dia. Nah, kemudian tadi memblok dengan keyboard. Kalau dengan mouse tinggal klik saja di sini, klik ya, taruh kemari, lalu tekan mouse kiri, tahan, lalu digeser. Ya, itu cara memblok dengan mouse. Ya, dengan mouse tinggal arahkan, lalu klik tahan sebelah kiri, lalu digeser mouse-nya. Nah, sekarang mau cara mengcopy. Nih, mengcopy kata atau kalimat ya. Blok kata atau kalimat yang akan di-copy, lalu klik icon copy atau Ctrl C, letakkan kursor pada tempat yang akan diletakkan hasil kopian. Klik ikon paste atau Ctrl V. Nah, contohnya kata mengcopy ini mau saya kopikan. Dikopikan itu maksudnya digandakan, disalin ya. Misalnya ini caranya, dia harus diblok katanya. Nah, ini saya blok, lalu tekan Ctrl C atau ikonnya yang ini nih, copy ya. Nah, kalau saya tekan Ctrl, ini dia Ctrl lalu huruf C nih ya, Ctrl C ya, bisa juga pakai yang ini ya, salah satunya aja, nggak perlu dua kali. Klik ini lah Ctrl C lagi, nggak perlu, sekali aja. Kemudian misalnya saya letakkan hasil kopiannya itu di ini, di samping dokumen ini ya, tulisan teks dokumen ini. Lalu letakkan kursor pada tempat yang akan diletakkan, lalu saya kasih dulu spasi. Kemudian klik paste. Pastenya itu yang ini, ada di menu Home. Nah, terbaik keyboard bisa Ctrl V. Nih, nah tercopy kan, sudah ada dua sekarang ini sama ini ya. Kalau mau lagi tambah lagi, tinggal dipaste lagi, mau seberapa banyak, paste lagi. Nah, tuh ya. Kemudian kalau misalnya kan saya nggak jadilah mengcopy ini, kan masih baru-baru terjadi nih ya. Kalau masih baru-baru terjadi bisa dibatalkan. Perintah yang terakhir itu masih bisa dibatalkan dengan perintah undo, atau ditekan aja dari keyboard Ctrl Z ya. Nanti bisa dibatalkan ini pengkopian yang tadi nih ya. Nih, sekarang yang ini undonya, klik, hilang dia ya, dibatalkan kopian terakhir. Ini ada 3 kali, berarti 3 kali undo ya. Ini ada spasinya pun terundo juga tuh ya. Nah, tinggal dibalikkan saja nih, undo sampai dia kembali. Itu fungsi dari undo tadi ya. Nah, fungsi dari undo tadi bisa juga tuh sangat bermanfaat. Misalkan gini, ini saya blok semua dulu ya, Ctrl A. Ctrl A itu untuk memblok seluruhnya ya, semuanya tanpa terkecuali. Nah, lalu saya tekan spasi, seperti ini, hilang, habis. Karena udah capek-capek saya buat sampai 27 lembar, hilang, habis. Nah, karena masih baru terjadi, itu langsung cepat aja. Kok mau dikembalikan langsung
Jangan pula udah ditutup, ini disimpan yang kosong ini, tutup dibuka lagi baru diunduh, nggak bisa. Jadi ketika dia baru-baru terjadi hilang atau mau dibatalkan perintah yang terakhir itu tuh tinggal klik aja unduh. Nah, maka dia akan kembali seperti ini. Ya, setelah diunduh maka kembali lagi yang 27 lembar tadi. Ya, saya ulangin, saya Ctrl A, lalu saya hapuskan, saya pakai enter atau saya tekan delete. Ya, kok terhapus ini? Jangan bingung. Tadi kayak mana balikannya? Kita gunakan unduh. Nah, unduh. Atau kalau pakai keyboard, maka kalau pakai keyboard tekan Ctrl Z ya. Ini Ctrl Z. Unduh itu sama dengan Ctrl Z. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke materi yang tadi. Ini masih halaman 1. Untuk pindah ke halaman tertentu tadi pakai Ctrl G. Ya, Ctrl G. Maka ini muncul go to. Ya, ada di halaman 9, lalu klik go to-nya. Lalu ini close. Kemudian selanjutnya setelah mengcopy, ya, tadi pakai Ctrl C atau klik copy ya. Sekarang memindahkan. Langkah-langkahnya hampir sama, cuma bedanya kalau tadi perintah copy, sekarang perintahnya pakai cut. Contohnya, kata memindahkan ini, mau saya pindahkan ke sebelah Ctrl V yang ini. Nah, pakai apa? Setelah di blok, Ctrl X ya, atau klik gambar gunting ya, atau cut. Hilang ya kata memindahkannya, nggak ada lagi. Lalu tinggal pindahkan kemana? Misalnya di sini. Nah, saya tempatkan kemari. Lalu paste. Nah, di sini letaknya. Nah, sekarang mau kita batalkan pakai undo. Nah, undo. Nah, lalu tadi untuk memindahkan, lalu untuk membatalkan tadi sudah ya. Nah, untuk redo, contohnya redo itu kebalikan dari undo ya. Contohnya gini. Ini teks membatalkan perintah ini saya kasih misalkan warna merah. Nih. Jadi format terakhir, perintah terakhir adalah memberikan warna merah pada kata membatalkan perintah. Lalu dibatalkan, oh nggak jadilah warna merah, unduhkan aja, maka dia akan dibatalkan ya. Kemudian ternyata jadi, udah biar aja lah warna merah, berarti dibalikkan lagi ya pembatalan tadi ya. Itu pakai redo nih, sebelah dari undo, redo ya. Nah, kemudian selanjutnya change case. Nah, ini change case pertemuan sebelumnya sudah ibu ajarin ya. Ini lihat, misalkan ini saya blok ya, ini saya pakai shift tanda panah. Lalu ini change case nya, lihat sentence case. Sentence case itu untuk setiap awal kalimat huruf besar. Kalau dia uppercase, semuanya lihat hasilnya nih, jadinya huruf besar semua. Kemudian kalau dia capital each word, setiap awal kata huruf besar. Nih, setiap awal kata huruf besar ya. Kemudian kalau toggle, setiap awal kata huruf kecil ya. Nih, kemudian kalau dia lowercase, semua huruf besar, semua huruf kecil, lower ya. Kalau yang besar tadi upper case ya. Nah, kemudian selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang find and replace ya. Kalau go to tadi sudah ya, sudah bolak-balik saya jelaskan. Itu dipilih icon go to. Icon go to itu ada di find, bagian editing, di menu home ya. Ini dari menu home, ini di menu editing itu ada di bagian find, ada go to
Nah, mau ke halaman berapa? Misalnya ke halaman terakhir saya itu halaman 27. Go to. Ya. Nah, sekarang kita mau menemukan kata dulu ya. Tadi ada kata copy. Cara mencarinya yaitu pakai Ctrl F. Ya, pakai Ctrl F. Atau dari menu home, kemudian ini find. Klik, pilih find. Menemukan. Kata apa yang mau ditemukan? Copy misalnya. Kamu tinggal ketik aja copy. Nih. Lalu find next. Nah, ditunjukkannya ini copy. Ada lagi, klik aja find next. Ya, mana lagi nih ada copy. Nah, tuh find next. Nah, kalau sudah selesai, sudah habis semua ditemukannya, muncullah ini what has finished searching the document. Tuh, kalau mau menemukan kata. Tadi kalau mau ke halaman tertentu, Ctrl G, misalnya saya mau ke halaman 11, lalu klik go to. Nih, inilah isi dari halaman 11. Ini lihatnya nih, halaman 11, page 11 of 27. Tuh. Nah, sekarang saya kembali lagi ke materi saya tadi, ada di halaman 9. Lalu klik go to. Saya closekan. Oke. Nah, setelah di find tadi ya, pakai find tadi pakai Ctrl F atau dari menu find ya, menu find atau Ctrl F, ketik kata yang akan dicari di kotak find what tadi ya, kata copy tadi mau dicari, lalu find next sampai dia dapat semua. Kemudian kalau sudah selesai tinggal klik close. Lalu untuk mengganti ya, mengganti kata. Nah, sekarang saya mau ganti, tadi ada kalimat saya sedang belajar komputer. Saya mau ganti kata saya jadi kamu. Mengganti pakai menu replace ya, icon replace dari home, replace ya, atau bisa pakai Ctrl H. Sama ya, sama yang muncul kan. Nih, replace dari sini bisa, atau tadi pakai Ctrl H. Nah, apa yang mau diganti? Kata saya. Find what? Apa yang mau kita temukan katanya? Saya, kata saya mau ditemukan. Terus diganti dengan apa? Replace with. Diganti dengan apa? Kamu. Kita lihat ya. Kalau satu persatu tinggal replace seperti ini. Ini di replace kan. Nah, satu-satu dia ya. Kalau mau sekaligus semua, ini banyak kata saya, replace all. Nah, klik OK. Maka semua kata saya tadi bergantilah menjadi kata kamu. Ya. Kemudian kata komputer misalnya kita mau ganti kata komputer, kita ulang dari awal aja ya. Mengganti kata Ctrl H tadi ya, Ctrl H. Lalu kita ketik komputer. Ya, kata komputer ini kita ganti. Jadi tadi mau kita temukan adalah kata komputer. Lalu kalau udah ketemu mau diganti itu menjadi kata boneka. Saya sedang belajar boneka. Oh, enggak cocok. Belajar apa kita buat ya? Belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Lalu replace all. Nah, ada 20 kata yang diganti. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. Kamu sedang belajar bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kalimat pun bisa langsung diganti. Kita ganti komputer itu. Tadi kan kalimatnya sudah berganti ya, menjadi kamu sedang belajar bahasa Inggris. Saya mau ganti menjadi bermain boneka.
bermain boneka. Replace all. Nah, jadi kalimat yang tadi itu, kamu sedang belajar bahasa Inggris, berganti sudah menjadi bermain boneka. Oke, untuk kembali ke materi saya tadi di halaman 9, kontrol G. Ketik 9, go to. Nah, jadi sudah semua saya jelaskan tentang materi hari ini. Oke, mudah-mudahan semua anak-anak ibu paham ya. Oke, selamat siang semuanya.